Pengetahuan adalah semua yang diketahui orang. Ini adalah arti sederhana dari pengetahuan. Ada dua motivasi untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah pengetahuan kontingen. Betapa sakitnya jatuh kedua, mengetahui dengan sengaja. Seorang pria tidak tahu apa-apa ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya. Tapi setelah dewasa, dia jadi tahu banyak. Pengetahuannya berkembang karena dia tahu episode dari hidupnya dengan sangat baik. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa ada tingkatan-tingkatan pengetahuan manusia. Jika Anda mengetahui levelnya, maka akan diperlakukan sesuai dengan levelnya masing-masing. Oleh karena itu, semua derajat pengetahuan tidak dapat digeneralisasikan. Berikut adalah jenis-jenis tingkatan pengetahuan manusia. Pengetahuan sensorik. Pengetahuan semacam ini digunakan untuk menjawab keingintahuan manusia berdasarkan persepsi indrawi. Oleh karena itu, pengetahuan semacam ini menjawab hanya berdasarkan apa yang dirasakan oleh indera manusia. Misalnya, ada pertanyaan tentang apa itu hujan, dan jawabannya berdasarkan pengetahuan indera. Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Pengetahuan semacam ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu masuk jauh ke dalam kompleksitas. Dengan kata lain, pengetahuan indrawi ini dapat disebut pengetahuan kebiasaan. Sifatnya juga selalu tidak memuaskan. Karena kualitas yang tidak memuaskan ini, pengetahuan indrawi mendorong orang untuk mengetahui lebih banyak dan lebih banyak lagi. Hal ini tidak mengherankan, mengingat rasa ingin tahu manusia begitu kuat, berdasarkan rasa ingin tahu. Orang didorong oleh dorongan untuk pengetahuan yang beragam. Pengetahuan ilmiah. Tidak puas dengan jawaban berbasis pengetahuan indrawi bahwa hujan adalah air yang jatuh dari langit, orang-orang mulai bertanya lebih dalam. Bagaimana Anda mulai berpikir tentang proses hujan? Apa yang menyebabkan hujan? Untuk mempelajari lebih lanjut, orang melakukan penelitian untuk menemukan jawaban. Penelitian dilakukan secara mendetail dengan menggunakan berbagai metode. Anda harus mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, berkonsultasi dengan sumber yang kompeten, dan bahkan melakukan eksperimen Anda sendiri. Hasilnya gambaran proses hujan diperoleh dengan menggunakan beberapa metode proses. Tingkat pengetahuan ini disebut pengetahuan ilmiah. Pengetahuan filosofis. Keingintahuan manusia menjadi semakin tak terbatas, dan ketika tidak bisa lagi ditahan, ia menjadi tidak puas dengan jawaban ilmiah. Akibatnya, rasa ingin tahu yang tak terbatas ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan indrawi dan ilmiah. Apa arti hidup kita di dunia ini? Mengapa kita membutuhkan kehidupan duniawi dan lain-lain? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab, tetapi tidak secara ilmiah. Hanya dapat dijawab melalui pendekatan rasional. Lagi pula, orang pasti mengandalkan jawaban reflektif untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ini adalah tingkat jawaban yang bermakna dan hanya dapat diperoleh melalui pemikiran rasional. Kebenaran filsafat atau pengetahuan filsafat hanya dapat dijelaskan secara rasional. Jika masuk akal, itu benar. Jika tidak, itu salah. Kebenaran pengetahuan filosofis tidak dapat dibuktikan secara empiris. Ia juga rasional, berbeda dengan pengetahuan ilmiah, yang harus dibuktikan secara empiris. Subjek penelitian adalah subjek yang abstrak, dan hanya dapat dipelajari dengan menggunakan metode rasional, bukan metode ilmiah, seperti pengetahuan ilmiah. Ini adalah tingkat